sekilas tentang Mojopahit, namun setiap peradaban itu pasti memiliki satu ciri. Tak lupa yang namanya peradaban, tak lepas juga dengan yang namanya kepemimpinan. Saat ini ada yang mau minta 3 periode. Minta ya, atau itu isu saja? Diminta. Terlepas daripada itu, di episode yang ke-100 Cedik Geni, woi, tepuk tangan tuh. 100. Ya, kita akan membawa Dimas Diajeng dan Netralis menuju ke sebuah bahasan terkait dengan peradaban dari menjelang turunnya ya. Peradaban Majapahit, landing. Setelah ada Sumpah Palapa, kemudian ada berbagai macam tokoh di Majapahit yang sering kita kenal dengan nama Brawijaya. Nah, Tuban sendiri ada yang namanya Brawijaya yang kelima ya. Iya, betul. Brawijaya yang kelima. Nanti akan kita bahas, kita tuntaskan cerita ini. Siapa Brawijaya? Mengapa ada di sini? Simpul-simpulnya kekuasaannya seperti apa? Apakah nanti ada yang namanya 3 periode? Tetap di Cedik Geni Open Your Eye. Tetap bersama saya Denny Sumira di sini serta rekan saya di sebelah kiri saya Rina Prameswari dan juga Pito Suarsono akan menemani Dimas Diajeng selama 30 menit ke depan. Narasumber kita saat ini, wah ini berbaju putih. Susan ini ya. Susan Brawijaya. Beliau adalah siapa? Kiai Haji Agus Abdullah Zubaidi. Kiai Haji Agus Abdullah Zubaidi. Leres gitu. Atau biasa kita panggil biasanya Kiai. Kiai aja. Kiai. Ya. Nah, sebelum berbincang, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cedik Geni, Kiai. Pripun kabaripun, Kiai? Alhamdulillah saya Kiai. Siap mengulas tuntas semuanya, Kiai. Insyaallah bagus atas pertanyaan ibu panjenengan. Asik ya. Ini meluas apa mendalam? Sangat sono terus betulnya di panjenengan. Oke. Siap ya Dimas Diajeng dan Netralis. Beliau sudah menyatakan oke, pokoknya Cedik Geni mau seperti apa akan kita kupas. Betul. Namun sebelumnya tentu saja ada yang namanya pantik api, Yai. Iya. Nah, pantik api ini sesi di mana ada 2 pilihan kata yang harus Yai pilih. Iya. Nah, siapa yang memandu? Diajeng Rina yang akan memandu. Siap ya Yai, guys? Bagaimana Yai, sudah siap? Siap. Oke. Yang pertama, kondisi atau situasi. Situasi. Insan atau manusia. Insan. Jalan atau tindakan. Tindakan. Batin atau rasa. Batin. Baik atau benar. Benar. Terang atau nyata. Nyata. Dengar atau lihat. Lihat. Cepat atau tanggap. Tangkap. Dekat atau akrab. Akrab. Yang terakhir nih Yai, sejarah atau kisah? Sejarah. Berarti lebih suka sejarah daripada kisah ya. Tapi semuanya itu ke spiritual semua ya. Iya, memang. Spiritual. Jalurnya linear. linear. Ya. Sebenarnya Sinten Brawijaya 5 ini siapa sebenarnya? Seorang Prabu Brawijaya V sebagaimana ungkapan dan bahkan menurut anggapan orang-orang pada zaman kini, Brawijaya V ini adalah merupakan Brawijaya terakhir. Brawijaya yang ke orang Jawa mengatakan Brawijaya Pamungkas. Beliau bernama Pangeran Kertobumi. Sebetulnya untuk penyebutan daripada Brawijaya ini tidak dimulai dengan adanya Brawijaya, itu mulai di awal berdirinya Kerajaan Majapahit, mulai dipimpin dari Raden Wijaya, kemudian dilanjutkan dari Jayanagara, dilanjutkan Tribona Tunggal Dewi, dilanjutkan Hayam Wuruk, dilanjutkan Wartono, dilanjutkan lagi Raden Ayu Suhita, dilanjutkan lagi Kertawijaya, Giri Surabwardono, Purwoseso.
Surya Prabowo di Kertobumi. Ini baru pertama kali dimulai dari adanya Kertawijaya. Kertawijaya. Ini Brawijaya yang pertama. Dan Brawijaya pertama ini berada di Mojokerto, Brawijaya kedua di Mojokerto, Brawijaya ketiga di Mojokerto, Brawijaya keempat ada di Rembang, kelima di Tuban. Kenapa? Kami lebih cenderung memilih saat dengan adanya ini. Kan dari beberapa versi yang kami ambil. Pertama kami mengambil adanya ini dari Selat dan Mogadul, bahwasannya eksistensi dari adanya ketataan daripada kerajaan Majapahit ketika dipimpin oleh Brawijaya Pamungkas Kertobumi ini lebih cenderung beliau itu ini kan merupakan suami daripada Raden Ayu Dwarawati, sedangkan Raden Ayu Dwarawati ini adalah merupakan keponakan daripada Sunan Ampel sendiri, keponakan dari Sunan Ampel. Oleh karena itu di zaman dulu ini mulai di awal sejauh-jauh hari sebelum adanya Kertobumi ini untuk naik tahta, beliau adalah merupakan anak daripada Brawijaya yang kedua. Ini perlu difahami. Anak dari Brawijaya kedua, bukan Brawijaya keempat, tapi anak dari Brawijaya yang kedua yang bergelar Raja Sawardana, atau kita maklumi adalah Giri Srawardana. Oleh karena itu beliau dulu itu pernah sudah ditawar, dan beliau pernah didekati oleh yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim dan raja daripada Cermin. Ya, Cermin ini adalah merupakan yang ada di sini adalah merupakan daerah Kelantan, Malaysia. Malaysia. Ya. Nah akhirnya ini sudah dari dulu Kertobumi ini kan menganut agama khas, yakni agama Buddha. Bukan Hindu ya, tapi Budanya. Ya. Nah oleh karena itu metode sebenarnya kalau kita mengupas ulas dalam masalah sejarah ini kita nggak bisa terlepas dengan adanya Islam pada umumnya. Karena apa? Pendekatan yang dilakukan oleh para mubalik zaman dulu termasuk Wali Songo dan lain sebagainya itu bagaimana untuk bisa merekrut seseorang untuk bisa masuk pada dunia Islam. Itu pertama diambil, yang pertama adalah dari sumbernya seorang rajanya. Kalau raja sudah diambil secara nggak langsung rakyat ini bisa mengikutilah alur. Oleh karena itu ketika Sunan Maulana Malik Ibrahim ini bersamaan dengan Raja Cermin dulu yang bernama Raja Baki Mahmud Shah, Raja Baki Mahmud Shah. Nah ini daerah Kelantan ini dengan mengajak seorang putrinya, sebagian ulama mengatakan namanya adalah Dewi Sari, yang kedua mengatakan Dewi Dwarawati. Lah akhirnya mau nggak mau dengan satu alasan akhirnya dipanggil gini, Raja sekiranya engkau mau, ya nggak apa-apa lah, ini sakit menjadikan persunting. Tapi keinginan daripada raja itu sebagaimana yang dimaklumi, dan bahkan untuk saat ini belum pernah ada seorang raja yang memiliki seorang selir sampai ratusan. Kita bayangkan kalau saat ini sampai ada itu. Ya, paham. Gitu ya. Wah, anaknya saja kalau dihitung sampai 119. Betul. Gitu ya. Brawijaya itu. Bayangan kita danau gegering. Langaten sih. Lah akhirnya yang terjadi gimana? Adanya gini, awal mula dari tatapan Brawijaya kelima Kertobumi ini memandang, wah masya Allah Pak Ayu ini. Wah akhirnya tergila-gila itu. Dengan adanya tergila-gilanya akhirnya nggak diperbolehkan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kalau tujuan Anda memang untuk meluapkan nafsu Anda, jangan. Tapi tujuan kita bagaimana Anda supaya bisa memeluk agama kami. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan itu yang pertama. Kemudian kita merujuk pada versi kedua, yang kita merujuk pada adanya Surat Al-Mogandul. Surat Al-Mogandul ini dikarenakan adanya dulu. Ketika adanya terakhir memang di zaman kerajaan Majapahit ketika di era kepemimpinan Kertabumi ini tidak sewah dibandingkan ketika Majapahit ada di kepemimpinan Hayam Wuruk. Karena Hayam Wuruk itu Majapahit mengalami masya Allah pola kejayaannya sampai bisa menyatukan Nusantara dan bahkan menguasai daerah Asia Tenggara. Dan bahkan di situ di Bali itu juga sampai menciptakan berbagai macam seorang pujangga termasuk Mbu Perpanca dan Tantular dan bahkan kitab yang juga muncul Negara Kertagama dan Sutasoma. Itu kan yang kita maklumi. Tapi adanya ini
ternyata daripada Kertobumi ini sudah pernah memohon langsung kepada, kalau orang Jawa mengatakan Pali, Sunan Ampel, untuk mengatakan Islam. Dan Islamnya ini sudah dialami, memang sudah Islam. Akhirnya Majapahit di era kepemimpinan ini pada tahun 1468 sampai 1478. Oleh karena itu beliau sesudah Islam ini kondisi Majapahit sudah goncang gak karu-karuan. Goncang gak karu-karuan. Akhirnya beliau sampai ke daerah Belambangan. Ini bisa dicek di Serat Darmogandul. Ya. Akhirnya bagaimana? Tidak ada yang mengetahui keberadaan ini kecuali Sunan Kalijogo. Akhirnya ketika Sunan Kalijogo sudah tahu, memberitahukan kabar ini kepada Sultan Fatah, utawi Raden Fatah. Nah, apakah Raden Fatah ini sudah berdiri sebagai seorang raja? Pas. Karena adanya Demak ini berdiri pada tahun 1478, ini di era beliau sampai dengan 1518. Kayak gitu. Kalau 1815 sampai 21 kan sudah anaknya Pak Yunus dan udah lagi. Nah, ini sampai diambil. Tapi adanya pengakuan daripada beliaunya belum mengakui. Akhirnya belum napatilah sampai menuju ke Tuban. Karena apa? Yang mengetahui pertama kali adalah Sunan Kalijogo. Yang kita malu Sunan Kalijogo orang mana? Sini. Tuban. Oleh karena itu, daerah tertua di Tuban itu yang pertama kali adalah daerah Bogor Kerep. Gedong Ombo dulu belum dikatakan Gedong Ombo, tapi dikatakan Bogor Kerep. Karena kerep Bogornya. Dulu dipenuhi dengan Wit Bogor. Iya, pohon Bogor itu. Mulai dari Gedong Ombo, mulai dari apa itu, kantor kelurahan sampai ke Makkah. Yaitu sekilas mengenai masalah Kertobumi. Oke. Nah, artinya bahwasanya ini ada dua sumber dua sumber. Nah, artinya bahwasanya Brawijaya itu ada di tengah-tengah antara peradaban Majapahit dan Demak. Leres kan ngaten? Lah, kalau seperti itu artinya Tuban sendiri pada waktu itu kan kita pasti di tengah tuh. Lah, kita mihaknya mana? Secara garis politik masa peralihan. Iya, masa peralihan itu. Mau nggak mau, kalau kita berbicarakan mengenai masalah peradaban dan masalah pola kepemerintahan, Tuban pada zaman itu mau nggak mau sebelum adanya Demak berdiri, Tuban itu masih di bawah Majapahit. Masih di bawah Majapahit. Iya, karena apa? Pola berdirinya Majapahit itu berbarengan dengan adanya berdirinya Tuban di saat itu juga. Jadi secara nggak langsung, mau nggak mau dan diakui nggak diakui, adanya keberadaan Majapahit pertama kali ini adalah merupakan sebuah kerajaan yang dimana kondisi Raden Wijaya pada zaman dulu ini yang merupakan menantu daripada Raja Kertanegara. Ya kan? Dan sehingga terjadi pemberontakan pada zaman itu oleh Adipati Kediri Jayakatwang. Oleh karena itu Singasari hancur. Gak nanggung-nanggung Raden Wijaya itu keempat-empatnya dari anak daripada Kertanegara itu dinikah semua oleh Raden Wijaya. Gak nanggung-nanggung, Pak. Sisan. Iya. Termasuk Tarwa Westahari, Tarwa Jayendra Dewi dan yang dua lainnya lagi. Nah, oleh karena itu dengan adanya ini Tuban itu sebenarnya nggak bisa lepas dengan adanya keberadaan yang ada di Majapahit. Tapi ketika awal berdirinya Tuban dan di situ seiring dengan berjalannya suatu waktu adanya Demak ketika berdiri, maka Tuban juga bisa lari dengan adanya yang ada di Demak. Karena apa? Tuban ini merupakan jalur utama dari penyebaran Islam yang ada di wilayah terutama pesisir pantai. Oleh karena itu sangat efisien. Artinya dia menjadi penghubung katakanlah peradaban Islam di Demak dan habisnya di kerajaan Majapahit di sini. Ini belum selesai. Kalau saya lanjutkan, kenapa yang dipilih justru pada zaman itu adalah Sultan Fatah yang ditentukan adanya Brawijaya Pamungkas ini apakah ada jembatan daripada tangan panjang daripada para wali songo itu? Ada. Karena apa? Dari sinilah Kertabumi ketika memimpin, ketika beliau menikahi Dewi Dwarawati, ini mempunyai anak yang nantinya menjadi seorang pembesar yang ada di kerajaan Jawa. Satu, termasuk beliau menikahi itu sampai mempunyai anak Bondan Kejawen. Bondan Kejawen ini ketika di saat beliau menikah,
ini mempunyai runtutan anak, termasuk siapa? Ki Ageng Bondowoso, kemudian Ki Getas Pendowo. Itu semuanya sudah Islam? Sudah. Kertobumi kan sudah Islam. Iya, betul. Iya. Tapi setidaknya kan pada waktu itu kan masih ada beberapa saudara-saudaranya yang berbeda agama kan seperti itu. Pasti. Iya. Tapi dari alurnya sudah Islam semua itu. Oke. Sudah Islam semua. Termasuk istri-istrinya sudah Islam semua? Sudah. Bahkan yang menjadikan beliau Islam pertama kali yang tergugah adalah dari istrinya. Oleh karena itu ya mulai dari dulu sampai sekarang kalau ada laki-laki kalau sudah seneng sama perempuan ya apapun akan diberikan gitu. Masuk agamanya juga bisa. wow, biyen ternyata gue Tata perilaku. Loh, cinta itu segalanya. Lah jarene ngono kan biyen nah. Lah, wonten dari tadi Brawijaya dan Dwarawati ini akhirnya semua anaknya Islam dan selir loh ya. Iya, selir betul. Dan itu menjadi raja-raja. Iya. Kalau mau kaping setunggal mau sinten? Yang pertama Ki Ageng Bondowoso. Oke, terus yang kedua? Ki Getas Pendowo. Yang keempat? Ketiga? Nyai Ageng Ngerang. Nyai Ageng? Nyai Ageng Ngerang. Nyai Ageng ini cewek? Iya, Nyai, awewe. Dan ini menjadi seorang ratu? Iya nantinya. Jadi nantinya Nyai Ageng Ngerang itu bersunting sama Nyai Ngerang. Sama Nyai Ngerang ini nantinya akan menjadi cikal bakalnya yang ada di Amangkurat juga. Oh, Sudah. Muter aja ya. Nanti dari Ki Ageng Bondowoso juga sama, mempunyai anak Ki Ageng Pakringan, mempunyai anak Ki Ageng Sopo. Ki Ageng Sopo mempunyai anak, nanti arahnya Ki Ageng Sopo mempunyai anak termasuk Ki Ageng Mangkir dan Ki Ageng Mangga. Dari sini beliau menikah yang kedua dengan Nyai Sabinah yang dinikah dengan Nyai Ki Ageng Pemanahan, mempunyai anak beliau Sutawijaya. Yang kemarin kesini anaknya. Iya, pas aja namanya Danang Sutawijaya. Gitu. Nah, Brawijaya 5 itu kenapa kok ada di Tuban gitu? Tadi kan ada dia habis dari mana saja tadi? Mojokerto dan lain sebagainya. Terus kemudian Rembang. ambilnya kenapa di Tuban? Tadi sudah saya sebutkan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui keberadaan daripada Brawijaya yang kelima dalam ini adalah Kertabumi. Oh, begitu. Yang mengetahui adalah Sunan Kalijogo. Oleh karena itu keberadaan diberikan kepada Sultan Fatah. Oleh Sultan Fatah kemudian ditimbali sampai ke sana, beliau nggak mengakui. Tapi Sultan Fatah mengakui bahwasannya keberadaan tanda-tandanya ada. Akhirnya yang bisa membawa larunya sampai ke arah Tuban siapa? Merupakan jalur panjang daripada Sunan Kalijogo. Itu dari serat yang Gatholoco atau yang mana ini? Sunan Darmogandul. Ya, maaf. Darmogandul. Dan satu lagi yang menjadi polemik pada zaman sekarang. Terlalu banyak referensi. Yang menjadi polemik pada saat ini. Apa? Kenapa di Tuban kok begitu nggak ada ya? Situs-situs yang berhubungan dengan itu. Betul. Sampai kapanpun kita nggak pernah akan bisa menemukan situs sebuah kerajaan. Karena kerajaan menurut aturan pada zaman dulu, menurut aturan arsitek kuno, itu tidak dibenarkan seseorang membangun sebuah kerajaan dengan menggunakan bebatuan. Tetapi kerajaan semuanya itu pada zaman dulu itu dibangun dengan menggunakan kayu. Kecuali yang boleh digunakan seorang menggunakan menggunakan batu, itu termasuk candi, termasuk tempat peribadatan dan yang lain sebagainya. Kalau kerajaan sama sekali nggak boleh. Lah nggih to Yai ya wong wonten pabrik semen kan agak di semen aja. Cirong tukul. Lah iya. Kali aja semen pertama waktu itu kan gitu. Enggak, kalau orang Madura enggak ada semen. Artinya terus dulu juga ada yang namanya apa itu yang dua penasehat itu? Iya. Sinten nika sinten Sabtu Palon. Ya. Sabda Palon dan Nayo Genggong. Bagaimana itu ceritanya? Perannya? Mungkin lain kali bisa saya ajak ke areanya langsung. Di area Keren bagian mana itu, Pak? Liwang. Kalau areanya sebelum Liwang. Langsung saya ajak ke areanya saja. Ada dua. Iya. Malah di Tuban. Iya, nanti saya ajak langsung ke sana. Semuanya di Tuban. Ada. Bahkan daerah itu sampai detik ini nggak terjamah. Nggak terjamah. Iya. Belum. Dan memang Berupa telaga itu tuh. Bukan telaga. Ini ada di tengah-tengah
area persawahan juga. Dan itu pernyataan mereka berdua ini memang terejawantahkan. Iya. Iya. Lebih itu juga kan itu kan. Yang ahli tata bahasa kan juga di Tuban, Pak Husen, di depan rumah plaza itu. Terus apa yang menjadi kebingungan kita, polemik kita apa? Kan semuanya ada gambaran itu di Tuban. Nah, yang menjadi saya ini penasaran sampai sekarang ini, ada apa sih Tuban sebenarnya kok demikian rupa gitu? Sebenarnya dia punya peran yang sangat besar dalam peradaban kan. Tuban ini adalah merupakan salah satu di antara sekian banyak kota yang memiliki nilai misteri yang bahkan sulit untuk diungkap, khususnya bagi siapapun yang ada di Tuban. Karena saking misterinya Tuban, sama sebenarnya Tuban itu nggak bisa lepas dengan adanya Pajajaran. Tidak bisa lepas dengan adanya Pajajaran. Kaitannya dalam hal masalah turun temurun sampai ranahnya sampai di atas silsilah. Sebagaimana yang kita ketahui kalau kita mengarah pertama kita pada satu Paku Banjaran Agung. Paku Banjaran Agung mempunyai seorang anak yang namanya adalah Arya Metaun. Arya Metaun mempunyai anak Arya Ratu Kuning atau disebut Ki Ageng Gede Lebelontar. Beliau ini adalah merupakan cikal bakal yang membuka Tuban pertama kali. Bahwasanya Tuban dulu belum dikatakan kota Tuban tapi dikatakan Lumajang Tengah. Itu keturunan yang keberapa berarti ya? Keturunan tadi, mana? Yang tadi Yai apa? Bambu kuning. Bambu kuning. Raden Arya ini adalah merupakan cucu dari Prabu Banjaran Agung. Pajajaran itu Pajajaran. Kesini. Iya, Prabu Banjaran Agung dari Raden Arya Kuning mempunyai anak Arya Bangah. Arya Bangah ini juga Menggel. Beliau mempunyai anak Rengel, mempunyai anak Dandang Miring. Dandang Miring mempunyai anak Dandang Wacono. Iya. Paham. Dandang Wacono ini mempunyai anak Nyai Ageng Lanang sama Nyai Ageng Ngeso. Nyai Ageng Lanang, Nyai Ageng Lanang, Nyai Ageng Lanang digarwa kali Arya Wiraraja mempunyai anak Ronggolawe. Nyai Ageng Ngeso gadah garwa gadah juga Kebu Anambran. Sepupu artinya. Iya, sepupu. Misanan. Sampai terjadi pertumpahan darah dikarenakan jabatan. Oleh karena itu dalam hal apapun kalau kaitannya masalah jabatan segalanya akan dihalalkan, bahkan darah pun juga dihalalkan gitu. Itu kan barangkali karena fitnah? Ya pasti. Jabatan. Kalau wanita iya banyak. Nambah nomor. Sekat. Iya. Oke. Ada dengan Pajajaran juga lama artinya kan? Itu Airlangga, iya. Airlangga nambah belum. Sebelum Airlangga. Yes. Ada. Lama banget kita ini ya. Pol. Terus kemudian situs-situs Brawijaya yang ada di Kota Tuban atau situs-situs yang berhubungan dengan Brawijaya kelima di Tuban niku tepundi kemawon. Saya sudah mengatakan dari awal adanya Prabu Brawijaya yang mulai awal itu dengan niatan pengen satu versi mengatakan dalam kondisi mukso. Mukso ini mempunyai arti yakni adalah pelepasan atau kebebasan dari sisi keduniawian. Kalau pelepasan dari sisi keduniawian berarti adanya tahta itu kan ditinggalkan. Bagaimana mungkin seseorang itu akan membawa satu bentuk tatanan situs sementara adanya tahta aja ditinggalkan? Betul. Sebenarnya ada juga sih situs di Dongombo. Kalau mau itu di sebelah nanti sebelah selatan makam Brawijaya itu ada. Nawasari itu. Nawang Murni. Dan bahkan ada lagi di sebelah nanti agak ke arah timur, apa namanya Palu Ombo. Ada ya. Dan ketika itu situs-situs itu diciptakan untuk sebenarnya tidak ada satupun situs yang diciptakan. Situs itu mengalir dengan sendirinya. Karena itu adalah merupakan ibaratnya orang itu ibarat macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Masa orang itu mati meninggalkan janda dan hutang kan enggak? Artinya apa? Sekarang iya. Artinya kalau adanya seorang itu mati paling tidak akan meninggalkan prestasi. Kan gitu kan? Itu mukso yang pertama artinya meninggalkan semua hidup keduniawian. Iya. Pokoknya saya jadi diri sendiri ya, jadi manusia. Iya. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya sudah lari, nggak mau untuk itu. Nggak mau. Karena apa? Adanya Majapahit dulu sampai diperebutkan. Akhirnya kenapa? Karena terjadi satu
Yun saya, kalau adanya ekspansi ke Demak sampai ke Majapahit, saya ini adalah merupakan satu-satunya orang yang sama sekali tidak percaya. Bagaimana mungkin Demak bisa menyerang Majapahit? Padahal Majapahit dulu itu persenjataannya sudah sangat lengkap. Seandainya kalau ini terjadi, sudah hancur semua ini. Dan Tommy Perez pada tahun 1513 itu dari beberapa bukti itu sama sekali tidak menemukan adanya itu. Bukankah kita yang hidup pada zaman sekarang cukup mengikuti alurnya, mengikuti pada orang zaman dahulu yang telah menyelidiki, gitu kan? Nah, itu sudah menjadi bukti yang sangat real. Artinya peralihan Majapahit ke Demak itu ya pokoknya mengalir aja. Ya, akhirnya terjadi hancuran kerajaan itu ketika Kertabumi ini terjadi perselisihan dengan anak mantunya Girindra Wardana. Girindra Wardana. Ya, ini orang mengatakan Brawijaya ke-6, Patendra ke-7. Nah, ke-6 ini sudah hancur, nggak ada sama sekali bekas peninggalan daripada kerajaan Majapahit. Artinya yang ke-6 itu sebenarnya ya sok awe-awe lah aku ke Brawijaya ke-6 gitu aja ya. Oh, ternyata biar nono tidak punya kekuasaan. Tidak punya kekuasaan artinya. Ya pada mungkin keraton saiki ya. Jadi artinya tidak berdiri juga semuanya. Oke. Kalau Ronggolawe itu hidup di masa Ronggolawe itu hidup pada tahun beliau itu akhir-akhirnya ya, termasuk pada tahun 1260-an itu. malah sebelum Majapahit ini ya. 1260-an ini sudah ada sebenarnya pada Raden Wijaya. Karena apa? Ronggolawe merupakan salah satu di antara sekian banyak orang yang ikut campur dalam pembelaan terhadap Raden Wijaya ketika Raden Wijaya ini diantarkan oleh Arya Wiraraja yang dulu itu menduduki posisinya sebagai raja di Madura. Ya. Ini kalau tidak melalui perantara dari Arya Wiraraja, mungkin nggak tahu lagi. Jadi apa ini raja Raden Wijaya ini? Betul. Oleh karena itu Raden Wijaya akhirnya diberikan sepenuhnya kebebasan dan diberikan dalam hal sebuah hutan tarik oleh beliau, Jayakatwang. Akhirnya hutan tarik itu ketika dari terjadi pengolahannya, disitulah menemukan sebuah pohon yang namanya mojo. Ketika dicicipi rasanya pahit. Itu adalah awal berdirinya kerajaan dinamakan Majapahit. Nah, ya saya itu juga aneh ya. Oh, wis ngerti pahit jadi kan belum kan gitu. Belum tahu sebenarnya. Oh, belum. Iya tuh, wis ngerti pahit kok. Iya, itu sekarang. Dulu kan nggak pernah ngerti. Makanya dicicipi dulu. Betul. Ya ini, aku ki arep takon apa mau. Ketika Demak, posisi Tuban itu menjadi allied apa? Sekutunya ataukah perang kita dengan Demak? Dan pada akhirnya nantinya Tuban itu menjadi sekutu ke Demak. Sekutu kental. Iya. Karena apa? Tuban pola penyebaran Islam itu sudah dikuasai sepenuhnya oleh Wali Songo. Oke. Iya. Dan sepenuhnya Wali Songo. Dan ini sudah di abad ke-14 sampai ke-15. Iya. Oleh karena ke sana. Dan Tuban ini mengalami titik hancur ketika sudah terjadi pada periode Mataram. Iya. Lah kenapa kok kita awalnya kan bener-bener Demak nih. Nah, sedangkan Demak sendiri kan ya pada akhirnya ke Mataram gitu kan. Kita kenapa kok enggak? Oh ya wes. Alurnya jauh ya. Betul. Ya. Jauh. Ada Pajang juga kan di sana. Iya. Pajang. Di situ mulai dari Pangeran Dalem yang menduduki posisinya sebagai Bupati Tuban yang ke-17. Itu adalah merupakan satu titik akhir, mulai dari awal Dandang Wacana sampai Bupati ke-17 itu mempunyai pertalian darah. Kemudian dilanjutkan dengan Bupati ke-18 itu sudah nggak ada pertalian darah. Karena apa? Dulu Tuban ini adalah merupakan satu daerah yang mempunyai sekutu dalam hal masalah militer laut, militer darat itu begitu kuat. Mataram tidak mampu. Itu sampai proses ketiga. Oleh karena itu, ekspansi yang dilakukan Mataram sebelum melakukan gencar-gencarnya itu sampai mendatangkan seorang Telik Sandi yang sampai sekarang mungkin bisa dicek makamnya ada di Kumbhakarna. Itu mungkin orang jarang tahu. Telik itu Sandi. Namanya adalah itu Telik Sandi dari Mataram. Namanya adalah Randuwatang. Itu sampai 2 tahun itu.
Jadi ekspansi pertama itu belum mungkin bisa mengalahkan Tuban, kedua bisa mengalahkan Iku munggah mana nang ngene Aceh ini Snook Gurgun. Ya, Snook. Seru guru-gurunya. Iya, untuk bisa menaklukkan Tuban itu perlu Snook berarti. Seru guru-gurunya. Nah akhirnya ini sampai lari ya, lari ke Bawean, sampai ke Bawean, sampai lari ke di sana sudah nggak ada apa-apa, akhirnya sampai lari ke Raja Posi, meninggal di Bojonegoro. Itu Bupati Tuban ini. Bupati Tuban yang ke-17. Bupati Tuban ke-17. Dilanjutkan Pangeran Pojo. Okay. Pangeran Pojo itu sudah bukan merupakan terah daripada keturunan orang Tuban. Itu Blora itu. Ya sekarang di Alal Blora itu. Iya, itu adalah seorang panglima Mataram. Terus kembali lagi kepada Tubannya sendiri. Iya. Kapan Masa Tuban, kata Tuban. Iya, maksudnya kepemimpinan itu balik lagi kepada anak negeri Tuban itu pas di mana? Tuban. Oke. Lari dari tema ini. Oke, betul apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau Tuban ini ada beberapa versi. Kalau saya sendiri lebih cenderung memilih bahwasannya jangan sampailah kita melakukan satu bentuk tatanan sulatet kepada para sesepuh-sesepuh kita. Karena apa? Dulu ketika zaman abahnya, zaman bapaknya daripada Dandang Wajon yang bernama Dandang Miring itu melakukan rihlah. Rihlah ini perjalanan suci yang mulai dilakukan sampai ke jurang Lampah. Kemudian di situ beliau sudah mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan ini dulu dinamakan Lumajang. Saya awali di zaman awal Raden Arya Randukune, Tuban cikal bakal di Gunung Kalawilis, itu namanya Lumajang Tengah. Paham ya? Lumajang Tengah. Kemudian di era dari Raden Kuning mempunyai anak Arya Banga, itu disuruh lanjutkan kan nggak mau, lari sampai ke daerah Gumeng. Ini mempunyai kerajaan namanya Gumeng. Di Gumeng dia nggak mau. Dilanjutkan oleh anaknya Dandang Miring mendirikan lagi, ada di wilayah sekarang dibikin pasar di wilayah Rengel. Itu dulu kerajaan Lumajang. Karena saya sendiri adalah orang Rengel asli. Iya. Kemudian yang Dandang Wajon, ini dulu disuruh oleh bapaknya. Nek sekiranya awam pengen bikin negara, diri negara, tapi melakukan ngalor. Itu pernah aku bakal ketemu dengan seorang yang menduduki di wilayah situ. Faidan ketemu sungguhan, ketemu dengan satu sosok orang yang begitu tua, yang bernama Batu Bani. Batu Bani ini adalah merupakan, saya lebih cenderung mengambil istimbatnya mengambil Batu Bani, penyebutan Tuban dibandingkan Batu Bani. Karena apa? Itu karena cikal bakalnya ada di Gedong Ombo. Gedong Ombo dulu bernama Bogor Kerep itu. Jadi nggak bisa dong kita meninggalkan itu semua. Nah, makam Batu Bani sekarang ini ada di Kerakalan. Kerakalannya apa? Dan istrinya ini Nyai Roro Kuto. Ini ada di belakang SD Gedong Ombo 1. Istrinya Tubani, Batu Bani. Iya, Nyai Roro Kuto. Ini ada di belakang SD Gedong Ombo 1, sekarang sudah diratakan. Itu di Kedung ada makamnya. Itu Batu Bani itu siapa itu? Batu Bani adalah orang yang menempati pertama kali di wilayah Bogor Kerep dulu sebelum ada orang-orang pada zaman itu. Orang pertama. Iya. Tapi apakah itu beriringan sebenarnya sama Mbah orang nyebut Pangeran Gedong? Iya, beriringan. Ya Pangeran Gedong. Kalau orang sekarang menyebut Mbah Siti Jenar. Itu dulu adalah merupakan soma. Memang dari dulu di situ adalah merupakan cikal bakal awal berdirinya peradaban agama di Gedong Ombo, yakni yang diasuh langsung oleh Syekh Abdul Qadir Utawi atau yang masyhur dengan Syekh Mulki Balfi. Mulki itu kerajaan, Balfi itu bentuk soma. Karena begitu dermawannya beliau dalam masalah ilmu. Oke. Wah, ini baru lagi. Kepala saya jadi pusing. Iya. Dan situs-situsnya ada. Dan situs-situsnya ada semua. Artinya bahwa apakah yang tercatat itu semuanya benar atau seperti apa ini malah? Ya pokoknya kita koyak. Kalau kebenaran absolut itu kan milik Allah. Iya. Paling tidak kita itu dalam menilai satu dalam tatanan sisi kebenaran, paling tidak kita kan ada kan bentuk ini memang mempunyai bukti sejarahnya, memang ada di situ makamnya, gitu kan? Lah, Yai,
saya baca di buku terakhirnya Gus Dur, di mana di situ di kata pengantarnya itu Kiai Mustafa Bisri. Saya lupa judul bukunya karena itu e-book ya, saya lupa. Lah itu Gus Dur meminta agar ketika kita membahas tentang sejarah tidak hanya melihat pada prasasti, pengennya melihat secara geopolitik dan sosial politik kan begitu. Nah, awal itu ada cerita tentang Ronggolawe. Awal pertama itu dikatakan bahwasanya jangan-jangan Ronggolawe ini Islam karena pasukan Tartar itu pasukan Islam kan begitu. Tidak mungkin Raden Wijaya bekerja sama, meminta kerjasama tanpa pasukan Tartar itu meminta agar kamu ini harus syahadat begitu. Sehingga jangan-jangan seperti Raden Wijaya dan Ronggolawe yang dibantu oleh Tartar itu memeluk agama Islam. Niki pripun? Kalau umpamanya seperti ini. Insya Allah kan saya jawab secara tuntas. Kalau kita dari beberapa pertanyaan panjenengan kalau dikatakan Ronggolawe apakah Islam? Belum. Kedatangan Tartar ini mengadakan ekspansi yang dituju adalah Singosari. Ini tidak semuanya ada campur tangan daripada Marco Polo. Ini bisa dicek ini. Karena Marco Polo beliau lahir pada tahun 1254. Silahkan dicek di Google. Iya, 1254 ya. Beliau melakukan pelayaran pertama kali pada tahun 1271. Umur 17 tahun. Karena apa? Karena adanya orang yang melakukan pelayaran pertama kali itu batas minimum umur 15. Syarat-syaratnya dulu ya. Dan bahkan beliau bertemu dengan bapaknya yang bernama Niccolo. Itu umur 15 baru ketemu itu. Niccolo itu. Marco Polo itu ketemu sama bapaknya namanya Niccolo. Yang Michel Niccolo itu namanya. Michel Niccolo. Dan beliau kan merupakan pelayaran daripada Venesia, Italia, Venice. Nah, oleh karena itu orang yang menjadi telik sandi terhadap yang adanya kerajaan pada zaman dulu pertama kali yang tidak ada yang menguasai kecuali itu ada kerajaan Singasari itu adalah Marco Polo. Dari ceritanya Marco Polo itu. Bahkan yang ikut mengantarkan juga itu. Ikut mengantarkan juga. Tapi mengantarkan juga. Kuburnya nggak di sini. Beda. Mengantarkan saja. Terus kemudian oleh karena itu dalam hal masalah Islam, apakah Ronggolawe sudah Islam? Belum. Karena Islam pada zaman itu apa sudah ada? Sudah. Tapi kondisi Islam ekosistemnya hanya mengarah pada satu ekosistem itu sudah nggak bisa keluar. Karena apa? Kabundutnya atau kematian daripada Siti Fatimah binti Maun yang ada di daerah sana itu pada tahun 1081. 1081 ya. Itu abad ke-11. Ronggolawe itu kalau ditinjau dari abadnya sudah abad ke-13. Karena 1260 itu karena 1200 lebih satu sudah abad ke-13 kan? Betul. Ya kan? Berarti kan nggak bisa. Bagaimana mungkin? Islam itu belum ada. Tapi peradaban Islam pertama kali masuk di wilayah Nusantara ini sudah ada pada kerajaan Perlak yang berdiri pada tahun 840. Iya. Kalau kerajaan Hindu Buddha kan pertama kali kan ada Salangkanegara yang berdiri pada tahun 130 sampai 1130 sampai 362. Kan dilanjutkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 sampai dengan 699 gitu kan. Saya guru sejarah aja lupa itu. Tarumanegara kapan juga? Jawa sudah ada sebenarnya. Apalagi saya ya. Jawa dengan masyarakatnya yang sudah. Oleh karena itu nyuwun saya mulai dari awal kita belajar sejarah. Agama nenek moyang kita itu adalah agama animisme dan dinamisme. Iya betul. Ini yang melandasi bahwasannya, masya Allah, kita dilarang kemana? Kita dari dulu masa mau kita dibohongi dengan adanya kolonialisme Belanda. Agama nenek moyang kita pertama kali adalah monoteisme. Malah monoteisme. Iya. Coba dicek. Iya sih. Mulai kapan? Mulai dari Singosari itu sudah begitu kelarnya monoteisme. Apa itu? Kapitayan. Itu monoteisme kan? Iya, bukan animisme atau dinamisme, tapi monoteisme. Begitu percaya dengan Tuhan itu tidak berwujud, Tuhan itu tidak menempati suatu ruangan, gitu kan? Konsepnya itu sama dengan Islam, hampir sama. Sehingga mudah diterima Islam. Iya. Artinya bukan animisme dan dinamisme yang Islam. Guru sejarah tolong ya ganti kurikulum.
Ganti kurikulum. Kapitayan. Kapitayan. Oke. Dan Kapitayan itu agamanya seperti apa ini, Gus? Bisa agak spesifik itu? Ya. Kalau Kapitayan itu yang dikendaki agama Kapitayan itu adalah agama yang mengedepankan dalam hal masalah kepercayaan. Kalau yang dipercaya itu adalah Sang Yang Toyo. Sang Yang Toyo itu artinya suwung. Suwung itu tidak menempatkan dari keberadaan. Kalau dalam konsep beragama, Allah itu munazzahun anil khululi wal jihad. Allah itu disucikan keberadaannya minal khulul, dari tempat dan dari arah. Terus di manakah Allah itu? Di hati? Enggak. Hati itu adalah tempat. Allah itu di langit? Enggak. Langit itu adalah tempat. Di bumi? Di bawah bumi? Enggak. Bumi itu adalah tempat. Tapi Allah di mana? Oleh itu kepercayaan agama Buddha yang lebih mendewakan itu Dewa Siwa atau lain sebagainya, atau Hindu, itu nggak bisa diterima oleh orang-orang penganut Kapitayan. Karena apa? Kapitayan itu sama sekali tidak mau Allah itu benar-benar disifati dengan sebuah benda. Begitu juga ini sangat cerdasnya daripada Wali Songo yang begitu bisa mengungkapkan adanya Kapitayan sehingga bisa diterima di kalangan masyarakat. Saya baca Paham. Artinya ini sebelum bahas Brawijaya sedikit lagi. Oh iya, betul. Artinya Kapitayan ini adalah agama orang bawah. Iya, sebenarnya dulu agama Hindu Buddha itu adalah agama minoritas. Yang lebih dominan adalah mayoritas. Itu oleh karena itu agama nenek moyang kita zaman dulu, agama Jawa kuno itu adalah monoteisme. Tuh ya. Dari agama aja kita. Siapa itu? Coba dicek penjelasan daripada Profesor Agus Sunyoto, itu luar biasa. Oke. Paham. Makanya itu Wali Songo turunnya juga ke bawah untuk lebih bisa mendongkrak itu, dan kemudian yang di atas mencoba untuk penyadaran dan lain sebagainya. Paham. Wah, Makin saya Pak. Aduh, iya lagi saya Ada beberapa versi sih. Oke, nah, ceritanya bermacam-macam. tentang kembali ke yang Brawijaya terkait dengan religiusitas. Ada nggak cerita dialog begitu antara Brawijaya dengan Kalijogo sehingga beliaunya mau untuk ya sudah saya masuk Islam begitu? Sudah. Dari awal Prabu Brawijaya Pamungkas sudah mengungkapkan ketika beliau disowani oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali itu sudah mengungkapkan keislamannya. Kemudian di dalam penggemblengan sampai beliau mendalami dalam dunia tasawuf, itu yang membimbing adalah Sunan Kalijogo. Oleh karena itu keberadaan di Tuban kan bukan suatu yang mengherankan. Iya, paham. Ya mungkin kalau bisa itu coba dibedah secara bersama dari beberapa literasi termasuk secara rasional. Iya, itu memang secara rasional diterima. Tapi kok Majapahit mau istilahnya menyerahkan los-losan gitu loh ke Demak gitu loh. Kenapa? Sebenarnya gini, dimatikan bukan dari adanya Majapahit mau menyerahkan secara tanpa adanya syarat. Bukan seperti Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus, bukan ya? 1949 bukan ya? Betul. Ini tapi kenapa? Karena adanya ini, sudah saya katakan, saya ini adalah merupakan orang yang begitu mengingkari adanya ekspansi Demak ke Majapahit. Kenapa demikian? Iya, karena Demak pertama kali dipimpin oleh Sultan Fatah, itu di kepemimpinannya pada tahun 1478 sampai dengan 518 sampai 521 kan Pati Unus. 521 sampai dengan 546 kan dilanjutkan dengan Sultan Trenggono. 546 sampai 549 kan Sultan Prawoto. 49 sampai 54 kan Raden Arya Penangsang. Begitu ya. Betul. Pada tahun 1408 sampai dengan 1518 itu sebenarnya tidak diberangkat secara karena adanya Brawijaya ini tidak mau merasakan begitu resahnya ketika berhadapan dengan menantunya sendiri, Girindrawardana itu. Yang dulu itu menguasai di wilayah Kediri. Dan bahkan seluruh dari aspek kerajaan yang ada di Majapahit itu dihancurkan total. Siapa yang menghancurkan? Girindrawardana. Malah Girindrawardana. Iya. Karena apa? Ya maklum lah. Itu sama menantunya sendiri. Kekuasaan. Kita bayangkan kalau ada orang tua, ada gap dengan seorang anaknya, yang maju adalah menantunya daripada anaknya loro, terus kalah wae. Iya. Ibaratnya seperti itu kan.
Ini kan kondisinya sepertinya kayak Indonesia sekarang. Kalau kita tarik. Indonesia sekarang lebih jahat kok. Kan ada yang bilang 2030 Indonesia akan bubar. Oh iya, Apakah yang kemarin sama kan. Majapahit ini kira-kira itu? Sudah ada prediksi gitu. Ya, pripun ya kalau ada perspektif seperti itu ya. Kita itu dalam tatanan beragama, kebudayaan apapun kita nggak bisa lepas dengan adanya nilai-nilai politik. Walaupun sealim-alimnya orang mengatakan jangan sampai kamu tercampur dalam dunia politik, bagaimana mungkin orang itu bisa lari dari dunia politik? Terus Islam mau dibawa kemana kalau tidak dibawa ke politik? Politik itu kan cara ya. Karena apa? Cara. Karena apa? Walaupun ada 1.000 orang itu mengatakan atau berfatwa gini. 1.000 orang berfatwa hal ini nggak boleh. Tapi itu pun nantinya akan dikalahkan dengan 1 orang yang bisa bertanda tangan, betul nggak? Betul. Karena yang lebih kuasa orang yang bertanda tangan kan, dan terus yang bertanda tangan kan siapa? Penguasa kan? Penguasa ini dia dapatkan dari mana prosesnya? Kan politik. Ya. Gitu kan ujungnya. Makanya nggak bisa orang itu bisa lepas dari politik, gitu kan? Dan dari kerajaan itu juga sama dari dulu itu. Kontrak sosial. Iya. John Locke dan Hobbes. Iya. Mungkin ngikut Eropa kali ya. Ratifikasi itu ya, kontrak sosial. Tapi sebenarnya anak turun dari Majapahit itu sebenarnya ada sih. Sampai detik ini banyak. Ada nggak? Sama. Banyak di Tuban juga banyak. Oh, termasuk awak IDW kali ya. Iya. Seluruh dari keturunan Ki Ageng Selo itu adalah merupakan cucu dari Brawijaya Pamungkas. Iya. Karena Brawijaya Pamungkas di situ ada Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu adalah nanti ada larinya ke beliaunya. Siapa Ki Ageng Sopo? Ki Ageng Sopo itu larinya Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo larinya ke beliaunya. Bondan Kejawen itu Ki Ageng Selo itu namanya. Termasuk presiden kita Joko Widodo itu cucu daripada Ki Ageng Wonosobo. Artinya juga masih punya keturunan. Iya. Tidak lepas dari itu. Ki Ageng Wonosobo itu. Dan Jadi semuanya kalau begitu, tidak mungkin kita ini akan dikuasai oleh asing, karena asing bukan keturunan Majapahit. Ngoten ya. Iya. Semuanya akan lari pada pada Ya, semuanya hilang titiknya ini, titik awalnya. Karena apa ya gitulah. La hayata liman lam yamliku tarikh. Tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak mempunyai sisi sejarah. Dan oleh karena itu sejarah ini kita semuanya nggak bisa nanti akan bisa lepas dari adanya cucu-cucunya. Siapapun orangnya ya nantinya ya siapapun pimpinan kita ya, karena di atasnya memang sudah mempunyai garis semacam itu. Mau diusul ada apa lagi? Iya, sudah digariskan. Iya. Ya memang itu sudah jadi pakem ya. Iya. Bahwasanya kalau sudah keturunan mau tidak tahu mau pasti besoknya muncul. Ya paling tidak ada di antara sekian banyak siapa cucunya pasti ada yang terangkat. Pasti ada yang terangkat. Termasuk yang jadi bupati ini ya. Iya. Masih. Bupati. Termasuk Pak Lurah juga ada. Oh iya. Lurah juga ya. Ngomongin dikit sih, Pak. Tapi yang nge-host nggak ada ya? Apa? Nge-host gitu. Aku Kediri, Pak. Kediri. Kita melanglang dari waktu gitu, rentang waktu. Kemudian di dalam rentang waktu itu kita di situ ada, kalau meminjam pada si Sigmund Freud kalau nggak salah itu bilang bahwasanya di setiap sejarah itu punya akal sehatnya masing-masing. Gitu. Ciri khas Iya, punya ciri khas masing-masing. Walaupun fragmen-fragmen itu nantinya di satu waktu itu ternyata juga memiliki sambungan. Kesamaan. Gitu. Seperti itu. Wonten dawuh kangge Dimas Diajeng dan netralis closing statement untuk para pemuda. Tausiah. Sekedik lah. Oke. Ya paling tidak khususnya bagi para generasi muda tidak akan ada suatu kehidupan itu menjadi kehidupan yang hakiki tanpa adanya sejarah yang menyelimuti. Oleh karena itu sejarah itu sebenarnya adalah merupakan peradaban yang mau nggak mau harus menjadi tolak ukur kita untuk kehidupan
kita yang ada di sekarang. Sejarah itu mempunyai mata rantai yang begitu panjang. Laksana kehidupan kita yang juga memiliki kepanjangan pula dari sejarah itu. Oleh karena itu, sejarah yang sudah ada di depan mata, mau nggak mau, dan dalam kondisi bagaimanapun, marilah kita bersama-sama untuk mengungkap bahwasanya sejarah ini jangan sampai dikuasai oleh peradaban imperialisme, kolonialisme. Karena kita mempunyai peradaban sendiri, orang Jawa mempunyai nilai-nilai luhur sendiri. Jangan sampai nilai luhur dan kepribadian ini menjadi pupus dimakan oleh imperialisme dan kolonialisme. Dan khususnya bagi cetek geni, mudah-mudahan senantiasa diberikan manfaat, Amin. barokah, Amin. dan mudah-mudahan senantiasa maju, makmur, Amin. dan apa yang menjadi kepuasan yang ada di masyarakat, mudah-mudahan juga menjadi kepuasan dari yang ada di cetek geni dan meningkatkan mutu dan kualitas dalam hal masalah sejarah. Amin. Dan yang paling akhir, mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini saja. Insyaallah. Ungkap seterusnya sejarah yang ada di sini, jangan sampai sejarah ini menjadi kabur. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kita la haula wala quwata illa billah. Ya. Dari doa semoga kita bisa berusaha cetek geni bisa istiqomah pada jalannya, pada jalurnya, tetap sosialisasi, memberikan informasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat seluruhnya. Begitu? Ya, closingnya siapa ini? Gua lagi. Ya, Dimas Diajeng dan Netralis demikian. Wah, narasumber habis mendoakan kita langsung ya. Baik, di episode yang ke-100 ini kita juga minta doanya kepada Dimas Diajeng dan Netralis untuk tetap mensupport kita, pantau terus cetek geni. Semoga saja di sini Anda akan mendapatkan inspirasi dan informasi, wawasan yang terbaik pokoknya dari kita. Cetek geni, open your mind.